Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dinugraha dan di sini saya akan menjelaskan mengenai action untuk menampilkan beberapa tabel dan juga beberapa kolom dari database yang telah terkoneksi pada aplikasi report generator yang telah kami buat. Jadi pertama-tama di sini kami telah membuat kode untuk menampilkan dropdown. Nah, dropdown ini berisi tabel-tabel yang ada pada database yang telah terkoneksi. Kita breakdown satu persatu. Jadi kita mendeklar sebuah query yaitu show tables. Lalu di bawahnya kita lakukan query-nya berdasarkan tabel yang telah terkoneksi, lalu kita simpan hasil query-nya pada variabel res. Nah, setelah query telah dilakukan dan juga telah tersimpan value-nya, kita lakukan looping untuk menampilkan setiap row dari tabel tersebut. Jadi kita tampilkan dropdown berdasarkan tiap row pada hasil query-nya, yaitu tabel-tabel dari database tersebut. Di sini ada beberapa tabel yang ada seperti Human Resource Department, Employee, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita akan coba untuk memilih tabel departemen. Lalu setelah itu lanjut ke file fetch columns. Nah, di sini kita menampilkan tabel yang sudah kita pilih di dropdown tersebut. Jadi kita memilih Human Resource Department. Nah, tabel tersebut dimasukkan ke dalam session baru. Nah, di fetch column ini kita buat query baru yaitu show columns for tabel Human Resource Department. Nah, setelah kita melakukan query tersebut, kita simpan value dari query tersebut ke dalam variabel res. Nah, di sini terdapat if is set session columns lalu unset session columns. Di sini berfungsi ketika kita sudah melakukan checks pada checkbox di bawah ini, ketika kita membuat session baru atau menampilkan tabel baru, kolom yang sudah kita cek di session sebelumnya tidak akan ditampilkan lagi atau dimasukkan lagi pada sesi yang baru ini. Jadi kita perlu mengunset kolom yang sudah tercek di eh, tampilan tabel sebelumnya. Nah, setelah itu ini kan nanti hasilnya bakalan menjadi array pada setiap kolom yang ada. Nah, itu dimasukkan kepada variabel kolom, calls maksud saya. Nah, setelah itu kita lakukan looping pada setiap row yang ada pada eh, res, di mana res itu merupakan hasil dari query-nya. Lalu kita lakukan looping lagi. Jadi kita menampilkan checkbox, di mana checkbox di sini isinya merupakan kolom-kolom. Nah, kolom ini tadi kan kita sudah query di bagian atas ini. Kita kita masukkan ke dalam kolom, kita looping dan menjadi beberapa checkbox yang ada di sini. Nah, ketika sudah ada checkboxnya, kita bisa cek pada checkbox tersebut untuk menampilkan beberapa hasil query-nya. Nah, kita lakukan penyimpanan pada value checkboxnya, lalu kita simpan ke dalam session tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaza Gunaura dengan NRP 502622190. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. eh, ya, jadi di sini setelah kita memilih table yang kita mau apa namanya tunjukkan data-datanya, di sini ada statement if conditional yang dimana ini untuk mengecek jenis permintaan kita, request method kita. Yang di sini adalah permintaan post, yang dimana ini merupakan variabel untuk mengakses data-data yang ada di tabel tersebut. Nah, untuk if kedua ini adalah ketika kita mau dan eh, memilih dan memilih atau tidak kolom-kolomnya gitu. Nah, jadi kalau iset ini adalah untuk memberi kita akses untuk memilih tabelnya. Jadi kayak maksudnya kolomnya. Jadi ketika kita klik kolom departemen ID ini berarti is set. Nah, kalau misalkan kita unset kolom berarti ini kita tidak jadi memilih apa namanya table departemen titik ID-nya. Nah, terus untuk dari session sendiri ini tuh menjelaskan bahwa kita apa namanya kode ini itu untuk menyimpan data-data kolom yang telah terpilih selama sesi berjalan gitu. Nah, misal aku milih name sama group name gitu, sama departemen ID doang gitu. Nah, ini tuh bakal selalu terpilih selama sesinya ini berjalan, selama sessionnya berjalan. Nah, apa sih sessionnya itu? Jadi
apa namanya kode ini tuh bakal menyimpan data-data table, data-data kolom departemen ID, name, sama group name dalam satu sesi, yang dimana data tersebut bakal selalu tersedia sepanjang sesi sampai pengguna web ini tuh menutup browsernya gitu, baru sessionnya itu bakal tertutup gitu. Nah, jadi inti dari if condition kedua ini adalah untuk memasukkan data-data yang ada pada kolom tersebut gitu, atau untuk memilih data-data yang kolom. Nah, terus habis itu di session yang pertama ini select the two columns, implode sessions columns. Nah, di line ini adalah menunjukkan bahwa data yang pada kolomnya ya, data yang awalnya berbentuk array akan menjadi string dari fungsi implode ini. Nah, jadi implode ini tuh yang bakal memisahkan data-data dengan yang terpisah oleh koma gitu. Nah, jadi untuk data-data array ini bakal berubah menjadi string gitu. Nah, sedangkan untuk section yang kedua ini adalah untuk menyalin array ke variabel yang session selected to columns ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada kata-kata query select the selected columns from session yang sebelumnya. Jadi di sini basically untuk membuat query dalam SQL berdasarkan kolom-kolom yang sudah dipilih tadi gitu. Nah, setelah kita apa itu namanya? Jadi di sini ketika kita udah ngeklik kolom-kolom yang mau kita tunjukin nantinya dari kodenya ini bakal membuat semacam query gitu untuk menampilkan table-table ini nantinya, kolom-kolom ini nantinya. Nah, setelah itu untuk mengeksekut query-nya ini ada sebuah fungsi yang dimana em, query SQL yang udah dibuat tadi itu bakal dijalanin menggunakan fungsi execute query gitu. Nah, jadi misal kita klik execute query-nya, nah ini bakal muncul, sudah muncul tadi apa tuh namanya? em, ada beberapa data-data yang mungkin sebelumnya array menjadi string tersendiri, ada juga yang awalnya array tetap menjadi array. Nah, terlihat di sini di fungsi execute query ini bakal ada opsi unpivoted dan pivoted gitu. Jadi ini untuk apa namanya? Untuk eh, penampilan dari tabel-tabelnya sendiri, dari kolom-kolomnya sendiri begitu. Mungkin segitu saja dari aku. Terima kasih.